pasal yang diterapkan itu apa aja? Baik, terima kasih. Berdasarkan gelar perkara, memang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Namun demikian, posisi anak sekarang berada di rumah aman, ya, karena sekali lagi teman-teman. Siswi SD inisial SAS alias AL 12 tahun resmi ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ibu kandungnya sendiri, yakni Faizah Soraya, 42 tahun. Penetapan tersangka ini dijelaskan oleh Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jan Kelvin Simanjuntak pada Senin 29 Desember 2025 malam. Dalam keterangannya, tersangka dikenakan pasal terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Di waktu yang masih sama, konferensi pers juga turut mengungkap soal hasil tes DNA yang ditemukan pada pisau dapur yang dipakai tersangka untuk membunuh ibu kandungnya. Dari hasil penyelidikan didapati bahwa DNA yang terdapat pada gagang pisau merupakan milik AL dan juga korban. Sementara pada bagian bilah pisau ditemukan adanya DNA sang kakak atau anak pertama korban yang saat itu terluka ketika merampas pisau di tubuh Faizah. Dari pengungkapan fakta ditemukan jika keterangan saksi yakni anak pertama korban dan juga sang suami ternyata selaras dan tidak berubah. Fakta ini bak menepis tuduhan soal suami korban yang sempat dituding menjadi dalang atau aktor utama dalam kasus pembunuhan. Polisi mengungkap telah melakukan penyelidikan kepada 37 saksi buntut kasus pembunuhan tragis ini. Untuk motif aksi pembunuhan sendiri, Kombes Pol Jan Kelvin menyebut jika tersangka ini marah melihat kakaknya dipukuli oleh korban menggunakan ikat pinggang hingga sapu. Selain itu, korban diketahui kerap memarahi anak-anaknya dalam 3 tahun belakangan, termasuk sang suami. Kombes Kelvin menyebut jika penanganan kasus ini dilakukan dengan mengedepankan penyelidikan ilmiah dengan scientific crime investigation yang melibatkan bukti digital dan juga forensik. Untuk kasus ini Pak, status si anak sendiri bagaimana Pak? Terus pasal yang diterapkan itu apa aja? Baik, terima kasih. Berdasarkan gelar perkara, memang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Namun demikian, posisi anak sekarang berada di rumah aman, ya, karena sekali lagi teman-teman, tolong kita, ini adalah anak yang pada saat kejadian itu 12 hari, 37 hari. Ya. Kemudian kita menggunakan KDRT ini. Pak, artinya untuk pembunuhan berencana itu tidak pasal yang diterapkan itu ya ada. Kita menggunakan pasal KDRT. KDRT ya Pak. Pak, untuk motifnya apa? Tadi sudah saya sebutkan. Ya, tadi saya sudah sebutkan masalah motifnya terkait dengan amarah si anak melihat kakaknya pada saat tanggal 22 itu dipukuli menggunakan ikat pinggang dan lain-lain sapu, dan ada memar di kaki dan betis dan bagian tangannya yang sangat biru, dan di situ dia juga melihat korban ini berkali-kali memarahi dirinya, memarahi kakaknya, dan bahkan memarahi bapaknya. Memang posisi tidak menguntungkan untuk si bapak, karena saat itu dijelaskan bahwa keterangan dari tetangga, keterangan juga dari rekan-rekan bapaknya, memang status keduanya tidak harmonis. Kemudian posisi bapaknya pun tinggal di lantai 2 dan ibu ataupun istri dan anak-anaknya tinggal di lantai 1. Kondisi ini memang tidak menguntungkan. Tetapi tolong hati-hati, tadi ada yang bertanya mengkaitkan, kami ini melaksanakan kegiatan penyidikan ini secara mendalam dan berkepanjangan, maka itu rekan-rekan meminta saya untuk konferensi pers cepat. Saya juga butuh waktu untuk itu, rekan-rekan. Tolong dihargai, dan sehingga secara ini pun kita diawasi dengan tadi saya sampaikan dari Bareskrim, dari Polda dan lain-lain. Pak, mungkin untuk pemulihan psikologis dan juga kebutuhan pendidikan si anak gimana? Selama
berlangsungnya proses ini, kebutuhan mendasar kami berikan dengan baik. Maka itu kami juga mengundang pendamping-pendamping yang ahlinya, ada psikolog dan lain-lain, psikolog, Bapas, kemudian dari Peksos, dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hak mendasarnya terkait dengan pendidikan, agama, bermain, bernyanyi. Tadi juga dilihat ada dia menulis, tadi dijelaskan dari Dinas Sosial, dari angka 1 sampai 10, anak ini nyaman. Di angka 10 berada bersama-sama PPA, ada Ibu Polwan yang diajak permainan. Tadi dijelaskan dia sakit hati karena dihapus di ini, seperti apa Pak? Salah satunya itu, Mas. Salah satunya. Pak, tadi kan Bapak menyebutkan sering mengalami kekerasan itu Pak, adik dan kakak ini. Itu udah berlangsung berapa lama Pak? Tadi sudah disampaikan 3 tahun terakhir ini itu beberapa kali terjadi. 3 tahun terakhir. Pak, terakhir Pak. Pak, dari sisi umur memang anak ya Pak, tapi perlakuan dia sudah sampai menghilangkan nyawa. Kita melindunginya terus dari sisi dia anak kan Pak. Nah, untuk hukum selanjutnya begitu juga kita seolah-olah memang anak, tapi perlakuan sama dia kayak istimewa. Padahal yang dilakukannya itu bahkan orang dewasa belum tentu bisa seperti begitu. Perlakuan istimewa maksudnya gimana? Ya artinya Nanti udah bikin kita ngobrol ya. pusing, Terakhir Pak, untuk tindakan hukum selanjutnya apakah ada RJ Pak? Terkaitkan juga anak ini kena kekerasan juga sama ibu korban, itu gimana Pak? Itu yang ada masukan dari Peksos tadi, diharapkan diserahkan kepada orang tua. Tapi nanti kita lihat prosesnya. Baik, makasih ya. Udah. Ini ayo apa? jangan nampak wacana kasihan. Mundur dulu, yuk. Apa aja Mas? Udah. Jadi ayo apa? Jangan nampak wacana kasihan. Mundur dulu, yuk. Apa aja Mas? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.